Tabi pun. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Tria Amelia, Rek B NPM 2216021068. UAS Teori Politik. Materi kali ini adalah mengenai konsep teori politik. Konsep teori politik kali ini adalah mengenai konflik politik yang terjadi di Indonesia. Ada yang tahu nggak ya, yang dimaksud konflik politik itu apa? Konflik politik adalah percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik atau pertentangan politik yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok. Konflik dalam politik ada apa aja sih? Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu perbedaan pendapat di antara dua kubu. Ada banyak contoh partai politik di Indonesia di antara partai tersebut. Pasti membangun kubu masing-masing. Harus dikatakan, tapi setiap kubu per partai ini memiliki tujuan dan juga anggota masing-masing. Banyaknya perbedaan ideologi yang pada masing-masing kubu akhirnya membuahkan konflik yang menyebar di masyarakat. 2. Terjadi percekcokan antara satu sama lain. Tidak salah lagi jika konflik politik dapat menyebabkan percekcokan. Contohnya bisa dilihat di mana saja. Politik adalah salah satu aspek kehidupan yang tidak terlepas dari suku, ras, agama, dan ideologi. Maka dari itu, perbedaan sesuatu di dalam sebuah kelompok dapat menyebabkan percekcokan yang berujung pada tindak kekerasan. 3. Banyak terjadi kesalahpahaman. Setiap partai politik memiliki visi misi sendiri. Apabila sebuah koalisi partai berhasil memegang kedudukan di negara, setidaknya partai yang memegang jabatan tersebut akan melancarkan visi misinya. Sayangnya, tidak semua lapisan masyarakat dapat mengerti dengan baik apa maksud dan tujuan visi misi partai tersebut. Akhirnya, yang terjadi adalah bentuk kesalahpahaman. 4. Pemberontakan yang ditujukan pada pemimpin. Salah satu contoh bentuk konflik politik yang sering terjadi di masyarakat adalah penentangan pada pemimpin. Lagi-lagi, ini merupakan sebuah konflik yang didasari politik negara. Permainan politik yang dilancarkan pemerintah seringkali menyulut api emosi masyarakat, sehingga yang selalu terjadi pada akhirnya adalah pemberontakan. 5. Saling menjatuhkan dalam sebuah kelompok. Di dalam sebuah kelompok politik, faktanya tidak selalu terjadi pembulatan suara yang kompak. Ada saja oknum yang berlawanan arah dengan mayoritas kelompoknya. Hal yang menakjubkan adalah kesalahan tersebut tidak hanya dipicu oleh segelintir orang saja, melainkan hampir sebagian kelompok. Pada akhirnya, yang dilakukan adalah saling mengkhianati satu sama lain. 6. Demo yang terjadi akibat kecurangan pemilu. Dalam 5 tahun sekali, negara Indonesia akan melakukan pemilihan presiden sebagai pemimpin negara untuk periode baru. Calon pemimpin dan wakil dari berbagai partai untuk unjuk kelayakan memimpin negara. Mirisnya, bukan hal baru jika terjadi kecurangan pemilu. Contohnya, hasil akhir yang dipalsukan. Tak ayal, hal ini sudah pasti membuat rakyat berdemo besar-besaran dan marah. Yang ketujuh, konflik menolak pengesahan RUU. Tujuan pembuatan atau pembaharuan undang-undang adalah membuat peraturan baru atau menyempurnakan peraturan yang sudah ada. Ada beberapa kejadian, undang-undang yang dirancang ternyata dapat membuat rakyat dengan keras menolak. Penolakan ini berbuntut panjang hingga ke demo dan tuntutan pembatasan rancangan yang ricuh. Berikut adalah materi teori politik yang sudah saya sampaikan dan sudah saya jelaskan. Semoga materi tersebut bermanfaat dan dapat dipelajari oleh khalayak ramai. Saya Tria Amelia, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi semua.